Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita ke Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan pada pagi hari. Sebelum memulai presentasi, mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Agar presentasi kita berjalan lancar. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Ainil Putri dengan NIM 20031001. Yang kedua adalah Dipi Andini dengan NIM 20031005. Selanjutnya adalah Firma Putri dengan NIM 20031009. Pada presentasi kali ini kami akan membahas materi yang berjudul pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Dipi Andini. Kepada Dipi Andini dipersilahkan. Baik, yang pertama yaitu kenapa hasrat ingin tahu dikatakan sebagai dasar orang meneliti. Ilmu pengetahuan bermula dari kekaguman manusia terhadap alam semesta yang mendorong manusia untuk mengetahui rahasia dan gejala-gejala alam. Dengan akal, manusia memiliki rasa ingin tahu. Hasrat ingin tahu menjadi modal dasar orang meneliti karena dengan bermodalkan rasa ingin tahu, maka timbullah pertanyaan-pertanyaan dalam hati manusia mengenai sesuatu yang akan diamatinya. Dengan hasrat ingin tahu ini menjadi dasar manusia untuk meneliti yang nantinya akan melahirkan pengetahuan dan ilmu. Rasa ingin tahu manusia akan terpuaskan jika mereka memperoleh pengetahuan mengenai hal yang dipertanyakannya. Maka dari itu, untuk memecahkan rasa keingintahuannya, dilakukanlah penelitian. Selanjutnya yaitu, buatlah sebuah contoh yang menunjukkan rasa ingin tahu yang mendorong seseorang untuk meneliti. Contohnya yaitu, dalam kehidupan sehari-hari, saat seseorang melihat pohon kelapa. Karena rasa ingin tahu itu, mereka bertanya-tanya, kenapa buahnya ada yang berwarna coklat dan ada yang berwarna hijau? Kenapa daunnya ada yang segar dan ada yang layu? Kenapa ada batangnya yang tinggi dan ada yang pendek? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang timbul karena ingin tahunya. Dengan rasa ingin tahu mereka yang tinggi, maka akan mendorongnya untuk mengamati dan meneliti kenapa hal itu dapat terjadi dan faktor apa yang menyebabkan hal tersebut. Selanjutnya yaitu jelaskan dengan contoh maksud pendekatan non-ilmiah. Contohnya yaitu penemuan seseorang penderita malaria pada kolam berisi air pahit yang berasal dari kulit pohon kina yang tumbang di dahulu sungai. Walaupun kebetulan, namun penemuan tersebut bukan penemuan kebenaran melalui pendekatan ilmiah. Karena hal itu diperoleh tanpa rencana, tidak pasti, serta tidak melalui langkah-langkah. Serta tidak melalui langkah-langkah yang sistematik dan terkendali. Dari contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan non-ilmiah merupakan pendekatan yang tidak menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan terkontrol dan mengungkapkan kebenaran. Atau bisa juga dikatakan bahwa pendekatan non-ilmiah adalah upaya memperoleh pengetahuan atau memahami fenomena-fenomena tertentu yang dilakukan secara tradisional atau non-ilmiah. Jadi, contoh dalam pendekatan ilmiah ini bersumber dari ilmu pengetahuan atau kebenaran yang melalui proses, akal sehat, prasangka, intuisi, penemuan, dan kebetulan atau coba-coba, pendapat otoritas, pikiran kritis, serta pengalaman seseorang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Rumusan masalah atau pertanyaan yaitu jelaskan dengan 5 contoh pendekatan non-ilmiah. Solusi
konklusi atau jawaban, 5 macam pendekatan non-ilmiah. Yang pertama adalah akal sehat. Akal sehat yaitu serangkaian konsep dan bagan konsep yang memuaskan untuk manusia. Digunakan oleh manusia secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti pandangan akal sehat kita, yang mengatakan bahwa air selalu mengalir menuju tempat yang lebih rendah. Pandangan tersebut ternyata tidak tepat, karena dalam peristiwa kapilaritas air yang mengenangi dapat diserap oleh pot, kain, dan benda-benda sejenisnya yang mengalirkan air ke atas, seperti pada rumah bertingkat dan yang lainnya, dan contoh yang lain yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua adalah prasangka. Prasangka adalah penggeneralisasian yang lebih luas daripada akal sehat. Prasangka digunakan untuk mengawali suatu penyelidikan, tapi belum bisa menetapkan kebenaran, karena rasional dan kebenarannya sangat lemah. Contohnya, kasus seorang wanita yang memiliki banyak uang, padahal dia tidak memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, tetangganya menyimpulkan bahwa uang yang ia peroleh adalah hasil berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Atau lebih banyak contoh yang kita temukan pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya pada dunia perkuliahan, seseorang yang memiliki nilai tinggi, tapi di kelas dia tidak rajin. Maka teman-temannya akan menyimpulkan atau berprasangka bahwa dia memiliki satu hubungan dengan dosennya ataupun dengan kata lain, teman-temannya hanya prasangka terhadap dirinya. Selanjutnya adalah pendekatan intuisi. Pendekatan intuisi adalah pendapat atau kesimpulan seseorang mengenai sesuatu berdasarkan pengetahuan yang didapat melalui proses yang tidak disadari atau tidak dipikirkan terlebih dahulu, tanpa ada langkah-langkah yang sistematis dan terkendali dalam mengambil kesimpulannya. Biasanya terjadi pada seseorang yang sudah mengalami akumulasi pengetahuan dan pengalaman tentang suatu yang berhubungan dengan hal yang disimpulkannya tersebut. Contohnya, seseorang ditawari sebuah produk kecantikan yang murah. Karena suatu pemikiran dan renungan, dia menolak tawaran tersebut karena ia telah memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang produk kecantikan murah tersebut. Ia memiliki pengalaman bahwa produk kecantikan dan murah tersebut tidak baik dan mungkin mengandung bahan-bahan yang beracun. Selanjutnya adalah penemuan kebetulan dan coba-coba, atau yang disebut dengan trial and error. Trial and error adalah serangkaian percobaan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan cara dan materi yang berbeda-beda. Meskipun usaha coba-coba seringkali mendapat hasil berupa pengetahuan, namun pengetahuan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penemuan ilmiah. Contohnya, seorang penderita penyakit malaria yang kebetulan menemukan obat penyakitnya saat dia mandi di sungai dan tidak sengaja airnya ketelan olehnya. Airnya pahit karena pohon kina yang tumbang ke sungai tersebut. Atau misalnya, seorang monyet yang belajar untuk mengambil sebuah pisang dengan melihat atau belajar dari lingkungannya. Yang kelima, pendapat otoritas ilmiah dan pikiran kritis. Otoritas ilmiah merupakan orang-orang yang telah menempuh pendidikan formal tertinggi atau yang mempunyai pengalaman kerja yang cukup banyak dalam suatu bidang. Contohnya, pendapat seseorang lulusan S2 pertanian memberikan saran tentang cara mengatasi hama yang mengganggu tanaman padi petani. Pendapatnya langsung diterima petani tanpa diuji karena dipandang benar. Hal tersebut dapat diterima secara langsung karena mereka menganggap orang yang lulusan S2 ini sudah memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman pada bidang pertanian tersebut.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dipiandini. Kepada Dipiandini dipersilahkan. Selanjutnya, jelaskan maksud pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah adalah pendekatan yang menggunakan langkah-langkah ilmiah, yaitu langkah-langkah yang sistematis dan terkontrol. Dengan pendekatan ilmiah, manusia berusaha memperoleh kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan empiris. Kebenaran ini dapat diperoleh dengan metode ilmiah. Metode ilmiah itu sendiri adalah langkah-langkah yang sistematis dan terkontrol untuk menemukan dan mengungkapkan kebenaran. Terdapat 3 pola pikir yang dikembangkan dalam pendekatan ilmiah, yaitu pola pikir induktif, deduktif, dan pola pikir yang merupakan gabungan deduktif dan induktif. Selanjutnya, 3B akan dijelaskan oleh Firma Putri. Kepada Firma Putri dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya 3B, bagaimana langkah-langkah metode ilmiah dalam sebuah penelitian? Yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua mengajukan hipotesis, yang ketiga menguji hipotesis, yang keempat menarik kesimpulan. Selanjutnya, 4A akan dijelaskan oleh saya sendiri. Rumusan masalah atau pertanyaannya, jelaskan hubungan penelitian dan pengembangan ilmu. Solusi atau jawabannya, penelitian dan ilmu diibaratkan dengan 2 sisi mata uang yang dapat dikatakan dengan identik. Tugas penelitian dan ilmu dapat dikatakan identik. Ilmu tidak akan berkembang tanpa adanya penelitian, dan begitu juga sebaliknya. Penelitian tidak akan berkembang jika tidak ada ilmu yang mendasarinya. Sebagai contoh, suatu negara akan mengalami kemajuan dalam bidang sains dan teknologi bila penelitian dalam bidang tersebut juga mengalami kemajuan. Begitu juga sebaliknya. Suatu negara tidak akan maju dalam bidang sains dan teknologi bila negara tersebut juga tidak maju penelitiannya dalam bidang sains dan teknologi. Berarti dapat disimpulkan bahwa penelitian dan ilmu itu adalah suatu yang erat kaitannya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selanjutnya 4B dijelaskan oleh Firma Putri. Kepada Firma Putri dipersilahkan. Rumusan masalah atau pertanyaan. 4B, jelaskan tugas penelitian dan pengembangan ilmu. Yang pertama itu mencandra atau mendeskripsikan hal-hal yang dipersoalkan. Yang kedua, menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa. Yang ketiga, menyusun teori dan merumuskan hukum-hukum mengenai hubungan antara kondisi satu dengan kondisi yang lain. Yang keempat, memprediksi dan mengestimasi dan memproyeksi peristiwa yang akan terjadi. Kelima, melakukan pengendalian terhadap peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala yang muncul. Rumusan masalah atau pertanyaan. 5A. Bagaimanakah kiat atau langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam memahami metodologi penelitian dan melakukan penelitian? Lanjut. Yang pertama, solusi atau jawabannya.
Yang pertama, pahamilah konsep-konsep dalam metodologi penelitian. Pelajari contoh-contoh yang terdapat dalam buku metodologi penelitian. Yang kedua, berlatih membuat contoh konsep-konsep dasar penelitian mulai dari menemukan masalah, merumuskan judul, membuat bab pendahuluan, kajian teori, metodologi, dan seterusnya. Yang ketiga, temukan dan pilihlah masalah yang menarik untuk diteliti atau dipecahkan. Yang keempat, bacalah berbagai laporan penelitian, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya yang mungkin terkait dengan masalah penelitian. Yang keenam, telusuri literatur pendukung atau yang terkait erat dengan masalah penelitian Anda dari berbagai referensi. Solusi atau jawaban selanjutnya. Yang ketujuh, kumpulkan semua teori yang terkait dengan masalah penelitian Anda dan catat sumbernya secara lengkap. Atau pengarang, tahun, judul, buku, kata penerbit, dan nomor halamannya. 8. Mulailah menulis laporan penelitian. 9. Berdiskusilah dengan pembimbing secara kontinu hingga proposal Anda tuntas. 10. Bila proposal sudah dianggap layak oleh pembimbing untuk diseminarkan, siapkan diri untuk seminar proposal. 11. Sebelum penelitian dilakukan, yakinkan bahwa seluruh instrumen atau alat penelitian sudah divalidasi atau siap pakai. Lanjut. Dalam pelaksanaan penelitian, kendalikan seluruh faktor yang mungkin mempengaruhi jalannya penelitian atau yang mungkin dapat menimbulkan bias terhadap hasil penelitian. 12. Setelah pengumpulan data selesai, lakukan pengolahan data secara benar teknik analisis datanya, dan cermat sehingga hasilnya benar-benar dapat dipercaya. 13. Tulislah laporan penelitian menurut pola yang ditetapkan lembaga Anda dan buatlah artikel untuk dimasukkan ke dalam jurnal sesuai dengan aturan yang berlaku. Lanjut. Itulah hasil presentasi kami dari kelompok 1 mengenai materi pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah. Kami dari kelompok 1 mohon maaf bila ada kesalahpahaman atau kata-kata tidak pada tempatnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.